Masya Allah, Alhamdulillah. Teman-teman, kalau Bunda bilang hello, jawabnya pandai. Kalau Bunda bilang hai, jawabnya cerdas. Kita ulang ya. Hello. Hai. Sekarang teman-teman, Bunda mau panggil mama-mamanya. Ya. Hello. Hai. Suaranya kalah kencang nggak? Kalah kencang atau kencang? Mana yang lebih keras suaranya? Kita ulang sekali lagi ya. Sekarang teman-teman ya. Hello. Hai. Hello. Hai. Oh, lumayan lah, alhamdulillah. Nanti nangis, ngambek gimana sih? Oke. Bunda akan bercerita yang berjudul Dibayar dengan Senyuman. Tadi ada yang tanya, bagaimana bisa? Ya betul, senyum itu sedekah. Teman-teman, maaf ya kalau nanti misalkan ada batuk-batuknya. Soalnya Ustazah baru sembuh tapi sudah sehat ya. Oke. Teman-teman, di Pasar Parung banyak bermacam-macam orang berjualan. Ada yang jualan ikan, ada yang jualan ayam, ada yang jualan daging, ada yang jual sayur-sayuran, dan ada yang jual buah-buahan. Kalau Bunda seperti ini berarti diam ya. Coba, kalau begini apa artinya? Nah, begitu juga dengan Pak Dahir dan Bu Dahir. Pak Dahir dengan Bu Dahir berjualan buah-buahan di Pasar Parung. Teman-teman, tokonya bagus, bersih, luas sekali. Kemudian buah-buahan yang dijualnya semuanya segar-segar, manis, nikmat sekali. Apalagi kalau diminum pas bulan puasa dibikin es buah. Tapi teman-teman, tokonya Pak Dahir dan Bu Dahir itu sepi pengunjung, tidak ada yang beli. Kok bisa? Pak Dahir dan Bu Dahir sedang menyiapkan buah-buahan. Permisi, ada buah apel, kata seorang pengunjung. Walah, ada dong Bu, lah kan jualan buah-buahan, ya pasti ada apel. Sekilonya berapa Bu? 45.000. Boleh ditawar Bu, mahal sekali. Ya iyalah, namanya juga buah. Yang murah itu garam, 2.000 sekarung. Teman-teman, seperti itulah Pak Dahir dan Bu Dahir melayani semua pembeli yang datang. Galak ya? Di tempat lain ada seorang pengemis kecil yang sedang bersedih. Teman-teman, aku sedang sedih. Hari ini aku belum mendapat uang. Padahal aku
aku harus punya uang untuk beli makanan. Karena hari ini puasa, tidak banyak orang yang jalan, jadi tidak ada yang memberi aku. Teman-teman bantu aku berdoa yuk. Ya Allah, berilah aku rezeki untuk makan malam. Teman-teman, dia bersedih pada suatu hari ketika si pengemis kecil itu sedang bersedih. Tiba-tiba lewatlah Pak Dahir dengan Bu Dahir yang sangat tergesa-gesa. Mereka sedang menuju ke Paut Al-Azmi. Hari itu ada pesanan dari Paut Al-Azmi. Mereka mau bukber. Mereka mau bikin sup buah-buahan dari buah Pak Dahir dan Bu Dahir. Mereka sangat terburu-buru karena sudah sangat sore. Karena terburu-buru, tanpa sengaja, satu buah apel milik Pak Dahir jatuh di depan si pengemis kecil itu. Apa Dahir? Apa Dahir? Bu Dahir. Teman-teman kita panggil yuk, kita panggil sama-sama. 1, 2, 3. Pak Dahir. Bu Dahir. Pak Dahir. Bu Dahir. Ya, tapi karena terburu-buru, Pak Dahir dan Bu Dahir tidak mendengar teriakan si pengemis kecil itu. Karena hari sudah mulai sore dan dia pun ingin siap-siap bertakjil, dia pergi ke masjid untuk ikut iftar. Sementara Pak Dahir pun kembali ke rumahnya tanpa tahu bahwa ada satu apelnya yang jatuh. Malam hari, sahur, baru tidur udah sahur, kaget saya. Teman-teman, ternyata si pengemis kecil itu tidak bisa tidur karena perutku lapar. Dia belum makan. Aku belum makan. Aku tadi baru makan takjil yang di masjid, hanya 1 lontong sama 1 gorengan. Sementara sudah malam dan sudah mau masuk ke waktu sahur. Teman-teman, ketika si pengemis kecil itu merasa perutnya sangat sakit, tiba-tiba dia ingat sesuatu. Ya, terima kasih, aku ingat. Apa? Tapi tadi kan aku sudah niat ingin ingin mengembalikan kepada Dahir besok. Tapi perut aku lapar. Teman-teman, perut aku lapar. Kira-kira apelnya dimakan atau dikembalikan? Makan atau dikembalikan? Tapi aku lapar. Dikembalikan atau dimakan? Makan atau kembalikan? Tapi ini bukan punya aku kalau dimakan, Bang. Bingung. Aku mau makan ya? Kembalikan. Makan,
langsung dimakan. Teman-teman, akhirnya si pengemis kecil itu memutuskan untuk memakan apel Pak Dahir dan Bu Dahir. Tapi dia berkata, Pak Dahir, Bu Dahir, maafkan aku ya, besok akan aku bayar. Katanya seperti itu. Kemudian si pengemis kecil pun mulai memakan apelnya dengan lahap. Bismillah. Kita sedang berpuasa ya, jadi kura-kuranya sudah habis. Habis, selesai. Nah, kemudian esok harinya seperti janjinya bahwa besok aku akan membayarnya. Akhirnya si pengemis kecil itu datang ke tokonya Pak Dahir. Nah, teman-teman, ketika si pengemis itu berjalan, Pak Dahir dengan Bu Dahir sudah melotot matanya, cemberut wajahnya. Pasti dia mau minta-minta, katanya seperti itu. Kemudian dia datang. Assalamualaikum Pak Dahir, Bu Dahir. Sana-sana, tidak menerima sumbangan. Aku tidak ingin meminta sumbangan. Lalu mau apa? Aku mau minta maaf. Kemarin waktu Pak Dahir dan Bu Dahir sedang mengantarkan buah-buahan ke PAUD Al-Azmi, ada satu apel yang terjatuh. Lalu aku makan. Wah, berani-beraninya makan buah aku toh. Aku lapar. Kemudian Pak Dahir berkata, kalau begitu bayar saja. Tapi aku tidak punya uang. Kalau tidak punya uang, kenapa berani makan? Kata Pak Dahir. Ayo, bayar saja. Baiklah. Wah, mau bayar pakai apa kamu? Kata Bu Dahir. Bayar saja dengan senyuman. Terus ketika si pengemis itu bilang, bayar saja dengan senyuman. Dasar ya, kata Bu Dahir, sudah tidak punya uang, tidak pandai pula. Seperti itu. Sudah, pergi sana dan sini. Tapi teman-teman, si pengemis kecil itu tidak pergi dari tokonya Pak Dahir, tetapi dia malah duduk di sudut tokonya Pak Dahir. Dia tersenyum saja. Dia tersenyum kepada semua orang yang lewat. Padahal matahari sangat terik, apalagi bulan puasa. Dia terus tersenyum. Tiba-tiba datang seorang nenek. Cucu, kenapa senyum-senyum sendiri? Katanya. Iya, Nek. Karena di dalam ada buah-buahan yang sangat manis dan segar. Enak loh, Nek, kalau dibuat jus buah. Betul juga. Akhirnya si nenek masuk ke dalam toko Pak Dahir, kemudian membeli buah itu. Kemudian ada lagi yang lewat. Tong, senyum-senyum baik. Kenapa emang? Di dalam ada buah yang sangat segar dan manis. Enak kalau dibikin jus buah. Bener loh, Tong. Masuk juga dia. Beli buah-buahan. Begitu terus dilakukan oleh si pengemis kecil itu. Sampai akhirnya tiba-tiba teman-teman, buah-buahan di toko Pak Dahir dan Bu Dahir habis pandai, hanya tersisa satu apel. Pak Dahir dengan Bu Dahir jadi bingung. Pak, sini dah. Apa Bu? Aku tuh bingung deh Pak. Kok bisa ya
ya hari ini buah-buahan kita terjual habis. Tinggal satu ini loh Pak, tinggal satu tok apel. Nah, iya kenapa Ibu lihat gitu? Aku lihat Pak, itu si pengemis kecil itu sejak tadi senyum saja. Kepada semua orang dia tersenyum. Benar juga ya. Bagaimana? Panggil aja dari sini. Ayo dipanggil. Hai, sini kau. Masuklah si pengemis kecil itu. Sambil apa? Sambil tersenyum. Iya Pak Dahir. Apa yang kau lakukan kepada pembeli-pembeli itu? Tidak ada. Aku hanya tersenyum. Hari ini daganganku habis. Tersisa satu apel ini. Alhamdulillah. Nih, buat kamu. Tidak mau. Terima kasih. Hah, kamu tidak mau? Terima kasih. Kamu mau dibayar ya? Bayar saja dengan senyuman. Kemudian si pengemis kecil itu pergi meninggalkan Pak Dahir dengan Bu Dahir yang sedang menganga mulutnya. Paham nggak menganga? Melongok, bengong, coba semuanya bengong, bengong lagi, belum dibuka, buka mulutnya, Ya, nah, kenapa si Pak Dahir dengan Bu Dahir terkesima, bengong melihat si pengemis kecil itu pergi meninggalkan Pak Dahir dan Bu Dahir. Sampai akhirnya tidak pernah terlihat lagi wajah si pengemis kecil itu. Pak Dahir dan Bu Dahir setiap hari mencari, mana ya anak kecil itu ya? Ada yang melihat? Ada yang melihat? Tidak. Kakak melihat tidak? Tidak. Melihat? Wah, tidak ada yang melihat. Teman-teman, tapi sejak kepergian pengemis kecil itu, toko Pak Dahir dan Bu Dahir menjadi ramai pembeli. Karena Pak Dahir dan Bu Dahir sejak saat itu selalu tersenyum kepada pengunjung yang datang. Seperti itu ceritanya. Masya Allah. Ceritanya seru tidak? Masih kurang satu cerita. Mau lagi? Kalau lagi nanti kita tidak bisa berbuka ya? Betul. Ada yang sudah siap mau berbuka? Baik, sebelumnya Bunda akhiri dulu ya. Kita ingin baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.